Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semangat dalam menuntut ilmu, mengenali setiap kewajiban kita sebagai hambanya. Karena seorang hamba akan bisa menjadi lebih sempurna imannya dengan belajar ilmu agama. Karena itulah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengundang teman-temannya, masyarakat yang berada di sekitarnya untuk hadir dalam majelis ilmu, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita menambah iman sesaat. Ketika beliau mengajak masyarakat di sekitarnya untuk hadir di majelis ilmu, beliau sebut dengan menambah iman sesaat. Haya nu'minu sa'atan. Mari kita menambah iman sesaat. Sehingga salah satu di antara upaya untuk memperbaiki iman kita, ngecas iman, adalah dengan hadir di majelis ilmu. Dan insya Allah di kesempatan kita kali ini, kita akan mengutip atau akan membahas tentang bagaimana sikap yang benar terhadap dunia. Sebelumnya kita akan mengisahkan tentang seorang nabi yang diceritakan oleh Allah, ceritanya lengkap sekali. Dari mulai awal ketika beliau masih kecil sampai akhirnya beliau menjadi pemimpin. Dan diceritakan dalam satu surat utuh, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi yang paling banyak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran turun berkaitan dengan syariat beliau. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam, namun kisah Nabi Musa terpencar di banyak tempat. Di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, di surat-surat yang lain ada. Sementara cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam disatukan oleh Allah dalam satu tempat, yaitu di surat Yusuf. Meskipun ada sebagian kutipan di surat yang lain, namun itu hanya sedikit. Tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setelah beliau dijadikan sebagai korban makar saudara-saudaranya, beliau dimasukkan di mana? Di sebuah sumur. Mereka sepakat ingin mengusir Yusuf dari rumah. Jangan sampai Yusuf ada di hadapan mereka, ada di tengah keluarga mereka. Karena ketika Yusuf ada di tengah keluarga mereka, cintanya Nabi Yakub alaihissalam kepada Yusuf sangat besar, sehingga membuat mereka merasa cemburu karena ayahnya lebih mencintai Yusuf dibandingkan saudaranya yang lain. Akhirnya mereka sepakat gimana caranya, pokoknya Yusuf jangan sampai hadir di rumah mereka. Dan ada banyak usulan yang disampaikan oleh mereka, oleh saudara-saudaranya Yusuf. Salah satu di antara usulannya Allah ceritakan di ayat yang ke-10. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub. Di antara mereka ada yang mengatakan, jangan bunuh Yusuf, tapi buang saja dia di sumur yang dalam. Sebelumnya ada yang mengusulkan uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Awitrahuhu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang dia ke tempat yang jauh dari pemukiman. Yakhlu lakum wajhu abikum, maka dia sudah tidak ada lagi di hadapan pandangan kalian, di mata bapak kalian. Coba kita lihat apa yang mereka katakan. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nanti setelah kita bunuh Yusuf, kita akan bareng-bareng jadi orang soleh. Masya Allah.
punya rencana untuk membunuh manusia, bahkan seorang nabi, dan untuk mematangkan rencana itu mereka saling memotivasi, nanti setelah kita bunuh Yusuf, kita bareng-bareng akan jadi orang saleh. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Orang akan menganggap remeh sebuah perbuatan maksiat pada saat ketika dia merencanakan sebuah maksiat diiringi dengan semangat, nanti setelah ini kita tobat. Maksiatnya akan diremehkan. Sehingga sebagian orang misalnya berpikiran begini. Malam hari dia ketemu dengan aneka gambar yang nggak benar, video yang nggak benar, tapi dalam bayangan dia, nanti kalau sholat subuh, seluruh dosa saya terhapus. Begitu dia punya rencana seperti itu dan diiringi dengan harapan nanti setelah sholat subuh berjamaah dosanya akan gugur, maksiat yang ada di hadapannya terasa ringan. Meremehkan maksiat salah satu di antara bentuknya adalah dengan merencanakan nanti kita akan tobat. Dan itu bagian dari godaan setan. Baik, kembali ke kisah ini, intinya bahwasanya semua saudaranya Yusuf sepakat untuk menghilangkan Yusuf dari keluarga mereka, meskipun mereka beda pendapat mengenai teknis dan caranya. Maka ahlul zulm, orang yang berbuat zalim, mereka sepakat untuk melancarkan kezaliman, meskipun mereka bisa jadi beda pendapat dalam melaksanakan kezaliman itu. Ada yang berencana A, ada yang usul B, dan seterusnya. Singkat cerita, mereka pun memasukkan Yusuf ke dalam sumur tersebut. Lalu bagaimana Yusuf bisa keluar dari sumur itu? Allah Subhanahu wa taala ceritakan, "Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum." Anda silakan buka surat Yusuf ayat yang ke-19. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'atan. Wallahu alimum bima ya'malun. Lalu datanglah sayyarah. Sayyarah bentuk jamak dari kata sair, maksudnya adalah rombongan yang sedang melakukan perjalanan. Jamaknya sayyarah. Datanglah rombongan yang jumlahnya banyak. Fa'arsalu waridahum. Lalu rombongan ini mengutus warid mereka. Apa itu warid? Warid adalah orang yang menjadi pembantu dalam sebuah rombongan, yang dia ditugaskan untuk menyiapkan perbekalan, menyiapkan air, menyiapkan apalagi misalnya makanan dan seterusnya. Itu namanya apa? Warid. Fa'arsalu waridahum. Mereka pun mengutus warid mereka. Kemudian warid itu datang ke sumur untuk mengambil air. Fa'adla dalwah. Kemudian warid itu melemparkan timbanya, gayungnya ke dalam sumur. Begitu diangkat, qala, dia mengatakan, ya bushra hadha gulam. Sungguh keberuntungan, ini adalah anak. Apa yang terjadi ketika warid ini menemukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Wa asarruhu bida'atan. Mereka pun menjadikan Yusuf sebagai barang dagangan dan itu dirahasiakan. Warid tadi tidak cerita ke tuannya karena khawatir nanti kalau Yusuf ini diceritakan ke tuannya, mereka nemu Yusuf kemudian diceritakan ke tuannya, nanti tuannya akan mengambil alih Yusuf, dikuasai oleh tuannya. Akhirnya disembunyikan oleh si warid tadi di mana? Di barang-barang yang dia bawa, yang dia disuruh untuk jaga. Wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Kemudian dilanjutkan ayat. Mereka pun menjual Yusuf. Syara bisa bermakna ba'a atau bermakna ishtara. Bisa bermakna menjual atau bisa bermakna membeli. Sehingga kata syara ini termasuk di antara kata tadad. Satu kata yang punya makna saling bertentangan. Itu namanya kata tadad. Kata yang punya makna saling bertentangan. Bisa bermakna menjual, bisa bermakna membeli. Kalau kita lihat dari konteks si warid, maka dia menjual. Dan dia pun menjual Yusuf. Mereka pun menjual Yusuf bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Darahim, hanya dengan beberapa dirham. Dirham dengan dinar mahal mana, Pak? Mahal mana? Dinar.
Dinar, 5. Dirham, uang perak. Allah sebut darahim dengan beberapa dirham. Ma'dudah yang bisa dihitung, artinya jumlahnya terbatas. Kemudian Allah katakan wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka itu minaz zahidin, zuhud terhadap Yusuf. Maksudnya apa? Enggak butuh Yusuf. Saat terjadi transaksi jual beli, mereka itu enggak butuh Yusuf. Yang jual tidak menghargai Yusuf sehingga dijual dengan harga murah. Yang beli juga enggak begitu menghargai Yusuf, maka dia beli dengan harga murah. Sehingga baik yang menjual maupun yang beli tidak begitu butuh Yusuf, makanya transaksinya dilakukan dengan harga yang murah. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka transaksikan itu dalam kondisi saling tidak butuh. Subhanallah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hal ini jamaah? Yusuf alaihissalam saat kecilnya diberlakukan seperti ini oleh masyarakat di sekitarnya, orang yang bertemu dengan beliau. Padahal ini calon nabi, dan beliau disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Manusia mulia, putra dari manusia mulia, cucu dari manusia mulia, cicit dari manusia mulia. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Deretan para nabi dalam satu garis keturunan. Keempat-empatnya semuanya nabi. Seorang manusia yang hebat, manusia yang mulia, calon orang besar, tapi masa kecilnya ditaruh di bagasi, dijual dengan harga murah, dan yang bertransaksi nggak butuh orangnya. Artinya, andaikan dunia ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin Allah memberlakukan calon nabinya seperti itu. Kalau ada manusia yang sangat berharga diberlakukan di tempat yang berharga, pasti dia akan dihargai. Tapi manusia yang berharga ketika berada di tempat yang tidak berharga bagi Rabbnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sangat mulia dengan kondisi seperti itu. Sehingga pada waktu beliau masih kecil, beliau dibuang di sumur. Beliau ditaruh di bagasi bersama barang-barang. Dijual dengan harga yang murah. Dalam kondisi transaksi orangnya saling nggak butuh. Ketika di usia remaja beliau dipenjara. Dan di penjara beliau tidak diberi hak. Saat itu beliau keluarnya belakangan. Sampai kemudian pada saat beliau berbicara langsung dengan sang raja, barulah beliau mendapatkan posisi. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita bisa melihat betapa dunia adalah sesuatu yang terhina di hadapan Rabbnya Azza wa Jalla. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kondisi para nabinya, mereka dalam posisi tidak memilikinya. Andaikan itu mulia, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan dalam jumlah yang banyak bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ila. Ila itu apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan ila? Bersumpah untuk tidak menyentuh istri. Beliau pernah melakukan ila selama 1 bulan. Semua istrinya diila. Karena di semua rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada istri beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tinggal di luar rumah, sehingga beliau tidak menemui 9 rumah yang ada isinya para istri beliau. Beliau tinggal di sebuah gubuk di kebun yang dimiliki oleh salah satu sahabat. Ada sebuah gubuk di sebuah kebun yang dimiliki oleh salah satu sahabat. Di gubuk itu ada tempat tidur agak tinggi, sebagaimana rata-rata gubuk yang ada di daerah perkebunan. Kemudian di bagian belakang ada bagian dapur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasuki gubuk itu. Sehingga kenapa siang hari Umar bisa masuk, padahal itu tempat istirahatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya tidak ada wanita. Sehingga beliau bisa langsung masuk. Begitu beliau masuk, ke arah belakang melihat tidak ada sesuatu yang berharga. Adanya hanya sebuah mangkok
yang di situ ada sebagian air, ada airnya. Yang terjadi apa? Umar menangis. Terbangunlah Nabi SAW dan beliau melihat di punggung beliau ngecap bekas tempat tidur beliau. Nabi SAW bertanya, kenapa kau tangis? Kenapa kau menangis? Kemudian Umar radhiyallahu anhu membandingkan posisi beliau dengan raja-raja yang sombong. Di sana ada Raja Persia yang mereka hidup bergelimang dengan harta. Di sana ada Raja Romawi yang mereka hidup bergelimang dengan harta. Dan Nabi SAW termasuk pemimpin dunia. Karena ketika di Madinah, beliau sudah didaulat sebagai pemimpin. Sehingga sama-sama pemimpin, namun mereka raja-raja kafir ini mendapatkan fasilitas hidup. Sementara Rasulullah SAW seperti ini keadaannya. Apakah kemudian Nabi SAW merasa iri dengan mereka jamaah? Sepeser pun tidak. Apa yang beliau katakan? Ya Umar, atarda in kana lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah kamu tidak merasa ridha kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Dan itulah cara yang paling mujarab agar seorang muslim bisa menahan diri sehingga dia tidak merasa iri dalam urusan dunia. Cara yang paling mujarab adalah ingatkan diri Anda dengan janji Allah di akhirat. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan sebuah nasihat. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang yang berhasil mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Tujuannya apa, Pak? Biar kita tidak terpengaruh, kemudian kita menjadi merasa kenapa takdir buruk menimpa saya? Kenapa hidup saya melarat seperti ini? Padahal jamaah, barangkali harta yang kita miliki jika dibandingkan dengan kehidupan yang terjadi pada keluarga Nabi SAW mungkin tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu pernah merasakan nggak 3 hari dapur nggak ngepul? Pernah ya? Kehabisan gas. Mungkin itu alasan di tempat kita. Rasulullah SAW sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, selama 3 hari beliau tidak masak. Kenapa? Gak ada yang dimasak. Maka sahabat atau tabi'in bertanya kepada beliau, lalu apa yang Anda makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aswadan, 2 benda hitam. Yang pertama apa? Kurma. Yang kedua, air. Sehingga beliau hanya mengkonsumsi ini selama beberapa hari karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Baik. Menyadari akan hal ini, maka sebagai seorang mukmin kita perlu untuk mengenali lalu sikap yang tepat dalam memandang dunia itu bagaimana. Sebab kita hidup di dunia ini dan kita bekerja, kita beraktivitas, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami bahwa semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Jangankan manusia yang berakal, makhluk yang tidak berakal, semuanya telah dijamin oleh Allah rizkinya. Baik, bagian dari keyakinan kita bahwa rizki kita telah dijamin oleh Allah, semua rizki makhluk telah dijamin oleh Allah, maka sekecil apapun pendapatan hamba tidak mengurangi jatah rizkinya, dan sebanyak apapun pendapatan hamba tidak akan bisa melebihi dari jatah rizkinya. Kalau bagian yang pertama, insya Allah bagi kita mudah untuk memahami. Sekecil apapun pendapatan seorang hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizki, tidak akan mengurangi jatah rizkinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah rizki dan kita tidak tahu seberapa nilainya. Meskipun mendapatkan kita sedikit, selama orang itu hidup pasti dia akan dikasih rizki oleh Allah. Sebaliknya, sebanyak apapun pendapatan hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Kalau yang kedua ini bagaimana, Pak? Misalnya, ada orang
yang pendapatannya per bulan 200 juta per bulan. 200 juta per bulan, apakah kemudian rizkinya jadi semakin banyak dengan mereka yang pendapatannya 10 juta per bulan? Belum tentu. Kok bisa, Mas? Yang 200 juta kan pasti nanti rizkinya semakin banyak. Baik, sekarang Anda lihat definisi dari rizki yang sejatinya. Bagaimana definisi rizki yang sejatinya? Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sikhir. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dalam posisi ketika Nabi SAW sedang membaca surat At-Takatsur. Beliau membaca Alhaakumut Takatsur. Berlomba-lomba dalam memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Lalu beliau berhenti. Setelah berhenti, Nabi SAW mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini uangku. Dia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wa hal laka min malika ya ibnu Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama apa, Pak? Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau simpan, apa yang kau dapatkan, belum tentu menjadi jatah rizkimu. Dari sinilah kita bisa membedakan antara pendapatan dengan rizki. Itu 2 hal yang berbeda. Yang menjadi pendapatan belum tentu jadi rizki, sementara apapun yang menjadi rizki manusia, sudah barang tentu itu berasal dari pendapatan. Meskipun sumbernya beragam. Dipahami insyaAllah sampai di sini? Baik. Sehingga ada orang yang pendapatannya bisa jadi 200 juta per bulan. Apakah dia akan habiskan itu semuanya dalam waktu sebulan, Pak? Satu orang habis 200 juta sebulan? Tidak. Pasti ada sebagian besar yang dia simpan. Mungkin dia hanya bisa menikmati 20 juta per bulan untuk satu orang dia sendiri. Dia nikmati dengan membeli makanan yang banyak, dia nikmati dengan jalan-jalan, dia nikmati dengan aneka belanja yang dia gunakan, dia pakai, begitu dipakai sekali langsung dia buang. Mungkin bisa dia nikmati sampai 20 juta, tapi sisanya masih banyak. Sisa yang banyak ini belum tentu jadi jatah rezekinya. Bisa jadi dia hanya bisa menyimpan, tapi tidak bisa memanfaatkan. Ketika dia tidak bisa mengkonsumsinya, berarti bagian itu belum menjadi jatah rizkinya. Dipahami ya? Sehingga kita tanamkan prinsip dalam diri kita, pendapatan dengan rizki 2 hal yang berbeda. Ada pendapatan, ada rizki, belum tentu pendapatan itu menjadi rizki kita. Baik, dari sinilah kita bisa memahami poin yang kedua. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membinasakan rizki hamba, dalam membatasi rizki hamba, itu tidak harus hilang dari tangan pemiliknya. Bisa jadi bentuknya adalah rizki itu tetap ada, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Contohnya gimana, Pak? Banyak sekali orang yang mengalami kejadian seperti ini. Duitnya banyak, hartanya melimpah, tapi hidupnya penuh pantangan. Bisa jadi dia ketika belanja, dapurnya penuh dengan aneka makanan, meja makannya bisa diisi dengan aneka makanan. Tapi kan dia nggak bisa makan semuanya. Apalagi kalau dia punya banyak pantangan ya. Ini kolesterol, ini gula, ini asam urat, ini darah tinggi, ini potensi jantung, ini potensi ginjal, dan aneka potensi penyakit ada pada dirinya. Dia punya duit banyak, tapi tidak semuanya bisa dia manfaatin. Dalam posisi seperti itu, rizkinya telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibatasi dengan apa? Kemampuan dia dalam menikmatinya diturunin. Sehingga banyak dari harta yang dia punya nggak bisa dia manfaatkan, tidak bisa dia nikmati. Allah turunkan kemampuan dia dalam menikmatinya. Dan banyak orang yang mengalami seperti itu, jamaah. Ada
cara yang lain di mana Allah turunkan kemampuan dia dalam menikmati, yaitu apa, Pak? Dia dibuat merasa ketakutan. Sehingga dia memiliki tapi ketakutan dalam menikmati. Contoh misalnya, dia punya rekening, tapi Masya Allah, rekeningnya itu dipecah di mana-mana, Pak. Pinjam nama tetangganya, pinjam nama temannya, pinjam ini, gitu ya. Beli rumah, kadang atas nama si A, atas nama si B, belum tentu setahun sekali dia masuk ke rumah itu, Pak. Dia memiliki, tapi dia ketakutan atas nama pribadi, dan dia ketakutan untuk menampakkan itu, dan dia bisa jadi tidak bisa memanfaatkannya. Bahkan ada yang sampai mati memiliki tapi belum pernah dia memiliki tapi belum pernah dia nikmati. Ada kayak gitu, Pak? Banyak kasus, Pak. Ada salah satu kawan, dia bercerita. Beliau termasuk teman dekat saya di Jogja. Beliau pengusaha dan punya hobi main badminton. Punya teman beberapa pejabat yang punya hobi yang sama. Sehingga mereka akrab, membangun loyalitas karena semadhab dalam olahraga. Ya. Sama-sama senang badminton. Baik, singkat cerita, dia punya seorang teman yang baru saja membeli mobil mewah. Terus ditanya, loh kok baru beli sekarang, Pak? Kemana saja kok selama ini nggak pernah menghadirkan mobil mewah, tiba-tiba ketika bermain, dia bawa mobil mewah. Kemudian temannya ini cerita, kemarin saya nggak berani beli. Sekarang saya baru berani beli. Kapan beliau berani beli? Sejak pensiun. Begitu pensiun, baru berani beli mobil mewah. Alasannya apa? Khawatir kalau belum pensiun beli seperti ini diaudit. Begitu ya. Subhanallah. Bisa jadi keinginan itu sudah ada pada diri orang ini 5 tahun sebelum pensiun, 10 tahun sebelum pensiun. Dia sudah merencanakan akan beli ini, akan beli ini. Coba bayangin, Pak, nahan diri seperti itu, Pak. Andaikan sehari sebelum pensiun mati, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Ketakutan untuk memiliki. Dan banyak orang yang kayak gitu. Buat apa? Orang punya harta tapi ketakutan untuk memilikinya. Kadang sampai uangnya disimpan di bunker misalnya. Dikerikiti tikus, Pak. Sehingga ketika dipakai belanja, ini kok Bapak duitnya selalu ada yang hilang, gripis duitnya. Ada yang duitnya rusak. Subhanallah. Ada orang yang ketakutan dalam menyimpan harta. Apa nikmatnya orang punya harta tapi ketakutan dalam menyimpannya? Baik. Ada juga yang kedua tadi. Yang kedua adalah model tadi. Allah Subhanahu wa taala batasi kemampuan dia dalam menikmati dunia. Dan kita bisa lihat ya, kemampuan manusia dalam menikmati dunia itu makin lama makin bagus atau makin turun? Makin turun. Indra itu makin lama makin berkurang. Saya pernah ketemu orang jejer dalam sholat ya. Terus beliau bilang, usia saya sudah 70 sekian tahun. Semua makanan rasanya hambar. Semua makanan rasanya hambar. Indra pengecapan beliau itu hilang. Orangnya kaya, Pak. Anda mau kasih sate, mau kasih soto, mau kasih siti, semuanya hambar. Semua makan rasanya hambar. Masya Allah. Meskipun duitnya banyak, bisa beli banyak makanan, tapi tidak bisa dia nikmati maksimal. Makanya berpikirlah jamaah, kalau kita tahu bahwasanya yang namanya kenikmatan dunia itu, kemampuan manusia dalam menikmatinya pasti turun. Baik kemampuan dalam menikmati makanan, kemampuan dalam menikmati hiburan, jalan-jalan, healing maupun yang lain, semuanya pasti turun. Maka sudah seharusnya seorang mukmin menyadari, alihkan ya. Kenikmatan kita jangan hanya pada fisik, tapi kita alihkan ke batin. Karena kemampuan batin, ketika dia bisa menikmati keindahan batin, itu tanpa ada batas usia. Sehingga orang bisa menikmati ketenangan batin ya. Sampai usia berapa? Misalnya, orang bisa merasakan lezatnya ibadah.
nikmatnya bermunajat dengan Allah, nikmatnya mendengarkan kajian, nikmatnya membaca Al-Quran, itu sampai batas usia berapa, Pak? Sampai berapa? Tidak ada batas. Nah, kalau kemudian orang hanya menaruh kenikmatannya pada indera fisik, ini ada batasnya. Kamu menikmati ini ada batasnya. Di usia tertentu nanti akan mulai turun. Semakin lama tidak semakin sempurna, tapi semakin lama semakin turun. Dulu mungkin bisa berenang. Di usia tertentu kena air masuk angin dia. Dulu dia bisa hiking, naik gunung, Masya Allah. Di usia tertentu, tinggal Gunung Putri yang bisa dia naik. Pakai kendaraan, mampir kemana gitu. Atau Gunung Kidul kalau bagi orang Jogja. Kemampuan dia turun, Pak. Dulu mungkin dia punya hobi A, punya hobi B, semua itu akan dia tinggalkan. Karena kemampuan fisik dalam menikmati nikmat indrawi itu berkurang. Maka coba dialihkan, kita berusaha untuk mengalihkan. Alihkan kenikmatan itu ke kenikmatan batin. Dan masing-masing orang, kalau mau belajar, dia akan diarahkan untuk bisa menikmati kenikmatan batin sesuai dengan passionnya. Dan itu berbeda-beda. Makanya Nabi SAW perintahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah amal yang mampu untuk kalian rutinkan, ma tutiqun, sesuai dengan kemampuan kalian. Dan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada sebagian orang yang senang salat, tapi kalau dia disuruh puasa nggak kuat. Sebaliknya ada orang yang senang puasa, tapi giliran disuruh bangun malam, dia pusing. Saya kalau bangun sebelum tidur pusing, Mas. Tapi kalau saya puasa, saya kuat. Sehingga dia ketika merasakan lapar itu merasa nikmat dia mana. Puasa itu terasa nikmat dalam batinnya. Ada sebagian orang yang ketika membantu orang, menolong orang, bersedekah, rasanya nikmat. Masing-masing orang punya kekuatan amal yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa ta'ala membagi amal kepada para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah dikirimi surat dari teman beliau belajar waktu kecil. Namanya Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari ini hobinya berjihad. Sehingga kalau jihad itu senang. Makanya jarang pulang beliau. Senangnya di daerah Thaqr, di daerah perbatasan. Di situ beliau bisa belajar, beliau bisa beribadah, kemudian berjaga di daerah perbatasan. Kalau kegiatan jihad senang Abdullah Al-Umari ini. Ngirim surat kepada Imam Malik. Dan beliau mengajak kepada Imam Malik, janganlah setiap hari cuman isinya di masjid terus, ketemu banyak orang, ngajar. Coba kamu sesekali berkhalwah, menyendiri, bermunajat dengan Rabbmu, datang ke daerah perbatasan, sepi, tidak banyak pergaulan, sehingga kau bisa lebih fokus untuk bermunajat dengan Allah. Lalu dijawab oleh Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal itu sebagaimana Allah membagi rizki. Maka ada mereka yang diberi oleh Allah sumber rizki dari bertani. Ada yang diberi oleh Allah sumber rizki dari berdagang. Ada yang diberi oleh Allah sumber rizki dari dia jadi karyawan, jadi A, jadi B. Masing-masing orang passionnya berbeda. Karyawan disuruh wirausaha, bingung dia. Wah, saya nggak berani ya mas. Kalau coba-coba, wah nanti resiko rugi. Dia disuruh wirausaha nggak seneng. Sebaliknya, ada seorang tajir disuruh jadi karyawan, pusing dia. Biasanya di bos, tiba-tiba jadi bawahan. Masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi rizki sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Maka amal juga demikian. Dalam posisi ketika orang itu beramal, dia bisa menikmati amal yang sedang dia jalani. Di saat itulah dia memindahkan tahap demi tahap kenikmatan lahiriah menuju kenikmatan batin.
Semakin kuat pengaruh ini, maka pada saat orang itu dalam posisi ketika dia punya masalah, larinya ke sana, Pak. Nabi SAW, Allah jadikan kenikmatan batin beliau di mana? Salat. Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'ainil li fis salah. Allah jadikan ketenangan batinku ada pada salat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk di antara orang yang jarang puasa sunnah. Dan ketika beliau ditanya, kenapa anda itu jarang puasa sunnah? Saya lihat anda jarang sekali melakukan puasa sunnah. Jawab Ibnu Mas'ud, saya senang dengan qiraatul Quran, senang dengan tilawah, dengan tadabbur Al-Quran. Dan kalau saya membaca dan kalau saya berpuasa, kemampuan saya untuk ini menurun. Dan saya bisa lebih menikmati qiraatul Quran, tilawatul Quran daripada menikmati puasa. Maka beliau lebih banyak fokus di situ daripada yang di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, amalan beliau dominan di menghafal. Maka pesan Nabi SAW untuk ibadah sunnahnya Abu Hurairah sangat sederhana. Apa saja, Pak? Puasa 3 hari tiap bulan. Hanya 3 hari. Dan 3 hari itu tidak harus berturut-turut, tidak harus di ayyamul bid, boleh berpencar. Sehari awal, sehari tengah, sehari akhir, bisa. Yang penting 3 hari tiap bulan. Duha 2 rakaat. Satu lagi apa? Witir sebelum, lebih ringan daripada setelah tidur. Karena ketika sebelum tidur, begitu dia sudah sholat witir, istirahatnya, mungkin dia bisa jadi tidak pasang alarm untuk bangun dan seterusnya. Dia sudah sholat witir sebelum tidur. Amalan yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau mengemban beban yang lebih berat, yaitu menjaga ilmu. Sehingga hafalan yang telah dimiliki oleh Abu Hurairah selalu dijaga. Hafal tidak dibiarkan, tapi diulang. Dan setiap hari Abu Hurairah mengulang hadis yang beliau hafal. Makanya tidak terjadi perubahan. Sampai pernah diuji antara tahun pertama dengan tahun yang kedua, persis apa yang pernah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada perubahan. Baik, masing-masing orang punya seperti ini. Nah, anda gunakan dunia yang diberikan oleh Allah kepada anda untuk dukung itu, sehingga layani akhirat kita dengan dunia yang kita perjuangkan. Berangkat sebelum subuh, sampai rumah jam 8 malam. Bagi mereka yang kerja, rumahnya di Cilangkap, kerjanya di Cengkareng. Insyaallah. Saya dapat pertanyaan dari seorang jamaah di Jogja. Pak, anak saya boleh enggak? Beliau itu jamak maghrib dan isya. Kenapa, Pak? Terjebak macet. Tidak apa-apa kalau gitu. Tapi tiap hari, subhanallah. Beda kalau kasusnya tiap hari. Terus gimana? Pulang kerja jam 5, keluar kantor sampai rumah jam 8. Tiap hari seperti itu, Senin sampai Jumat. Kalau seperti ini, Pak, berarti anak Bapak tinggal punya 4 waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, isya. Ya, kalau di daerah NTT atau mana ya, ada waktu telu. Jakarta, waktu papat. Subuh, zuhur, asar, isya. Maghribnya hilang. Kenapa, Pak? Di jalan dia. Nggak bisa sholat. Gimana bisa sholat? Wong di bis jemputan. Dan nggak mau berhenti. Kalau itu cuma sesekali, bisalah disebut sebagai sunnah aridah. Karena jamak kan sunnah aridah. Sunnah karena kondisional. Kondisional kok tiap hari, bahkan lebih dominan, Pak, 5 hari. Kondisional 5 hari itu namanya apa ini, Pak? Habitual. Kebiasaan jadinya. Ini bukan kondisional lagi, ini kebiasaan. Tidak bisa kayak gitu. Tapi gimana lagi? Subhanallah. Perjuangan orang ketika mencari dunia seperti itu. Kondisinya sampai ada waktu sholat hilang 1 gara-gara hidup di jalan. Kalau Anda punya kendaraan pribadi mungkin bisa parkir. Dan itu pun sulit. Gak semua orang mampu. Tapi kalau naik kendaraan jemputan, dia hanya bisa pasrah di atas. Mau sholat di atas gimana? Kadang dia belum punya wudhu. Terus gimana ini, Pak? Baik. Saya tidak bahas dari sisi fikih itu, tapi perjuangan yang berat seperti ini sangat disayangkan kalau Anda nggak punya jatah hasilnya di akhirat
padahal kita sudah memperjuangkannya mati-matian ketika di dunia. Maka gunakan bagian ini untuk mendukung yang kedua tadi, Pak. Kenikmatan kita dalam menikmati dunia, kemampuan kita dalam menikmati dunia pasti akan turun. Maka kita alihkan tahap demi tahap, karena kita akan menuju bagian itu dengan turunnya kemampuan kita, dengan bertambahnya usia. Kita gunakan harta itu untuk mendukung kenikmatan akhirat. Anda kasih fasilitas. Contohnya gimana, Mas? Misalnya, sedekah itu bahagia nggak, Pak? Ada orang ketika membayar sedekah, dia bahagia nggak? Banyak ya. Dia memberi dan dia merasa bahagia. Saat dia membantu, dia merasa bahagia. Bisa jadi kebahagiaan orang yang membantu lebih gede daripada kebahagiaan yang menerima bantuan. Tapi seperti ini butuh latihan. Karena karakter manusia itu pelit. Lalu Anda sediakan, baik harta khusus ini, pokoknya gimana caranya biar nanti bisa menjadi amal yang abadi. Anda cari objek-objek yang bisa menerima wakaf. Salurkan ke pembangunan A, pembangunan B, dan seterusnya. Itu yang saya maksud tadi ya, melatih kenikmatan, memindahkan dari kenikmatan dunia menuju kenikmatan yang lebih abadi, yaitu kenikmatan batin dalam menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan dulu atau gimana? Baik. Wallahu taala alam. Demikian sebagai sesi yang pertama, kita akan mendengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-20. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari ketika orang kafir telah dihadapkan ke neraka. Sesaat lagi dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Lalu dikatakan kepada orang kafir, kalian telah memborong semua kenikmatan kalian di kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmati semuanya. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang kafir ketika dia punya amal baik, seperti amal sosial, atau dia pernah membantu orang lain, apapun amal baik yang dilakukan oleh orang kafir kepada sesama makhluk, telah dibalas oleh Allah semuanya di dunia. Dan telah mereka nikmati balasan itu. Sehingga saat di akhirat mereka sudah tidak memiliki jatah sepeser pun. Maka Allah katakan, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah memborong semua kenikmatan dunia kalian fi hayatikumud dunya, ketika kalian hidup di dunia, wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya. Sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa ketakutan ketika amal mereka itu semuanya digantikan oleh Allah dengan kenikmatan di dunia. Atau mereka ketakutan ada sebagian dari pahala amal mereka yang digantikan oleh Allah dengan kenikmatan di dunia. Seperti di antaranya yang terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin, beliau punya kemampuan secara materi. Namun beliau bukan tipe orang yang kebablasan, berlebihan ketika menikmati kenikmatan dunia. Maka terkadang beliau sengaja memilih makanan yang kurang mewah, padahal dalam posisi beliau sebagai Amirul Mukminin, sengaja memilih pakaian yang tidak mewah, karena khawatir dan takut kalau beliau lebih memilih yang mewah, yang enak-enak, jangan-jangan itu adalah
kenikmatan yang disegerakan oleh Allah yang itu mengurangi nilai amal dari apa yang telah beliau kerjakan. Pernah suatu ketika ada sahabat yang membawa daging. Kemudian ditanya, dari mana? Saya baru beli daging ini. Tiap hari seperti ini? Ya, sering makan seperti ini. Lalu Umar mengatakan, kalau hanya seperti itu saya bisa. Kemudian beliau menyebutkan, walakinni akhafu an akuna kalladzina qala Allah Ta'ala lahum wa qara'ahum. Tapi saya khawatir menjadi orang seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah memborong seluruh kehidupan dan kenikmatan kalian. Kamu telah memborong semua kenikmatan kalian di kehidupan kalian di dunia. Wastamta'tum biha, dan kamu sudah menikmatinya. Kadang orang, insyaAllah ya, ketika dia datang ke sebuah warung, duduk di meja, tolong dihidang. Dihidang, Pak. Nah, apa yang terjadi ketika dihidang, Pak? Aneka makanan dihadirkan. Subhanallah. Akhirnya pada saat dia makan, gak kontrol. Dinikmati semuanya, masih pesen ini, pesen ini, pesen ini. Kan begitu ya? Umumnya kita kayak gitu. Mumpung lagi gratisan. Masya Allah. Mumpung lagi ada yang neraktir. Maka dia puas-puasin ketika itu. Dan barangkali dia gak kebayang, bisa jadi itu bagian dari kenikmatan dunia yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah, mengurangi sebagian dari amal soleh yang pernah dia kerjakan. Sahabat itu mikir kayak gitu, Pak. Kita mungkin menghindari makanan karena pertimbangan kesehatan. Ini kolesterol, ini asam urat, meskipun enak, kita tahan diri sehingga kita nggak mengkonsumsi. Sahabat menghindari makanan karena takut amalnya berkurang. Sehingga bukan karena pertimbangan kolesterol, bukan karena pertimbangan darah tinggi, bukan karena pertimbangan asam urat, tapi karena takut amalnya berkurang. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari putranya Abdurrahman bin Auf yang bernama Ibrahim. Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bercerita bahwasanya Abdurrahman bin Auf utiya bi ta'amin, menjelang berbuka puasa dihidangkan aneka makanan menjelang berbuka puasa. Wa huwa shaim, dan beliau ketika itu sedang berpuasa. Mendekati maghrib, beliau radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Auf mengatakan, qutila Mus'abun wa huwa khairum minni. Kuffina fi burdatin in ghuttiya ra'suhu badat rijlahu. Mus'ab bin Umair terbunuh dalam medan jihad dan beliau lebih baik daripada aku. Wa huwa khairum minni. Beliau lebih baik daripada aku. Ketika beliau meninggal dunia, diberi kain kafan yang enggak cukup untuk menutupi jasadnya. Kepalanya ditutupi, kakinya kelihatan, kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan apa? Tutupi bagian kepala, kakinya ditutupi dengan rumput. Semiskin apa kira-kira manusia di Jakarta yang nasibnya kayak gini, Pak? Pernah ketemu, Pak? Tidak ada. Semiskin apapun, tidak mungkin sampai dia nggak punya kain kafan yang cukup untuk menutupi jasadnya, itu tidak, Pak. Di tempat kita tidak ada. Dan itu dialami oleh Mus'ab bin Umair. Perjuangan beliau sampai beliau meninggal, dan beliau belum merasakan hasil materi duniawi. Belum merasakan kenikmatan materi duniawi sampai beliau meninggal. Abdurrahman bin Auf menjelang makan berbuka puasa, beliau teringat Mus'ab. Kemudian beliau mengatakan, wa qutila Hamzatu wa huwa khairum minni. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh dalam medan jihad dan beliau lebih baik daripada aku. Summa busita lana minad dunya ma busit. Kemudian dunia dibentangkan untuk kita sebagaimana yang saat ini ada. Dan ketika itu sahabat kan sudah berhasil menaklukkan Persia, sehingga banyak di antara mereka yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Romawi sebagian besar sudah ditaklukkan, Persia ditaklukkan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. U'tina minad dunya ma u'tina. Kita diberi oleh Allah hidangan dunia sebagaimana yang saat ini kita hadapi. Lalu beliau mengatakan,
wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Dan saya takut bisa jadi sebagian dari amal kita disegerakan oleh Allah balasannya di dunia ini dalam bentuk kenikmatan yang dihidangkan di depan kita. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Lalu beliau menangis kemudian enggak jadi makan. Masya Allah. Pernah enggak ada di antara kita, Pak, yang meninggalkan makanan tertentu karena pertimbangan akhirat? Sehingga dia takut, jangan-jangan ini memperberat hisab, terus enggak jadi makan, Pak. Padahal durian ada di hadapan matanya, Pak. Masya Allah. Di saat makanan lezat ada di depan kita, lalu kita sudah dihidangkan, mikir panjang. Dan dulu sahabat sampai kepikiran, jangan-jangan ini mengurangi pahalanya ketika di akhirat. Maka ada sebagian di antara mereka yang secara sengaja meninggalkan kenikmatan dunia, sehingga tidak melampiaskan mumpung punya, mumpung ada, bukan. Tapi mereka mikir, jangan-jangan ini mengurangi pahala saya. Kita kan mungkin ya meninggalkan sebagian makanan, Pak ya. Tapi pertimbangannya apa, Pak? Kesehatan. Karena kita takut nanti sakit, kita takut nanti ini. Itu kita. Belum pernah terjadi pada diri kita meninggalkan sesuatu karena pertimbangan akhirat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita tambahkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan insya Allah kajian kita sampai jam berapa? Oh, jangan. Masya Allah. Kalau sampai subuh nanti nggak tidur. Sampai jam 10 Anda kan belum makan malam ya. Latihan zuhud, Pak. Kita di sini sampai subuh sanggup? Masya Allah. Baik, insya Allah sampai jam 8.15 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Di episode kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang kita bacakan pertanyaan sesuai tema ya para jamaah sekalian. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Afan izin bertanya. Saat ini ana setiap mendapatkan penghasilan, ana selalu fokus untuk menabung dengan tujuan untuk masa tua atau masa depan anak. Apakah dengan niat tersebut berarti ana tidak berserah atas rezeki Allah Ta'ala? Dan bolehkah ana niat tersebut untuk menabung? Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, sebelumnya Anda bedakan bagian ini ya. Bercerita ideal itu bukan berarti melarang di bawahnya. Ketika kita menyampaikan yang ideal, bukan berarti kita melarang apa yang berada di bawahnya. Kalau kita belajar teori, berarti kita belajar yang mana, Pak? Yang bawah atau yang sempurna? Yang ideal. Sehingga kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita belajar tentang bagaimana kebiasaan baik para sahabat dan para ulama, itu kita bicara kondisi ideal atau yang mendekati ideal. Nah, kalau kemudian kita nggak bisa seperti itu, terus nasib kita bagaimana? Misalnya, Pak, kondisi saya kayak gini. Apakah berarti saya tidak termasuk orang yang bertawakal? Apakah berarti saya tidak termasuk orang yang atau termasuk orang yang terlalu cinta kepada dunia atau bagaimana? Tadi yang kita sampaikan adalah kita bicara yang ideal. Dan manusia apakah diperbolehkan untuk memiliki simpanan, Pak? Punya simpanan harta itu boleh nggak, Pak? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau boleh? Baik, sebutkan dalil kalau kita boleh nyimpen harta. Gimana? Utsman sampai saat ini punya kebun punya rekening pribadi. Itu wakaf ya, sudah diwakafkan. Itu surat apa, ayat berapa itu? Sebutkan satu dalil kita boleh menyimpan dunia. Gimana? Jangan kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan susah, itu maksudnya gimana?
tanpa dipersiapkan. Artinya dia diberi warisan. Baik, dapat ya. Jadi adanya syariat bagi waris itu dalil boleh nyimpan. Betul nggak? Kita boleh punya warisan nggak, Pak? Atau nggak boleh? Boleh? Kalau kita boleh punya warisan, berarti kan boleh nyimpan harta. Betul nggak? Kalau Anda menjawab, oh nggak boleh punya warisan, terus apa gunanya ayat warisan? Nggak fungsi itu jadi. Aturan warisan, ilmu faraid jadi nggak fungsi kalau orang tidak boleh punya warisan. Karena semua yang mati nggak boleh meninggalkan warisan. Manusia yang nggak boleh punya warisan harta siapa? Para nabi. Sebab seluruh harta para nabi semuanya untuk umatnya. Beliau boleh menikmati sebagian dari harta, tapi tidak boleh menjadikannya sebagai warisan. Begitu beliau meninggal, seluruh hartanya untuk umat. Itu nabi. Sekarang sedangkan umatnya boleh punya warisan. Paham insyaallah? Baik. Adanya syariat bagi waris, bukti kalau manusia boleh memiliki warisan. Dan berarti kalau boleh memiliki warisan, berarti dia boleh apa? Nyimpan harta. Begitu? Alhamdulillah. Sehingga Anda kalau berpikir nanti untuk anaknya, nanti untuk bekal dia di usia tua, ya tidak masalah kalau dari sisi hukum. Namun jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Karena kita punya masa depan yang tanpa ujung, yaitu akhirat. Bagian itu jangan kau lupakan jatahnya. Sehingga sebagian kita gunakan untuk itu. Ada harta kita punya, kita gunakan untuk kegiatan akhirat. Harta yang kita punya, kita gunakan untuk mendukung takwa dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ustaz, ahsanulilaikum barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana batasan kita menyimpan harta untuk pendidikan dan masa depan anak-anak Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron. Sejauh mana kita boleh menyimpan harta untuk pendidikan dan masa depan anak? Kalau batasan kuantitas tidak ada. Karena kalau bicara kuantitas berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Cuman bagian prinsip yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, terutama yang laki-laki ya. Nabi SAW selalu memberikan penekanan. Harta terbaik itu apa, Pak? Harta dari hasil usaha sendiri. Harta dari hasil usaha sendiri. Ketika beliau ditanya, ayyul kasbi atyab, pendapatan apakah yang paling baik? Jawaban Nabi SAW apa? Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Harta yang diusahakan oleh seseorang dari jerih payahnya dan keuntungan dari transaksi yang mabrur. Sehingga beliau tidak memilihkan hibah atau hadiah atau warisan. Maka kita diberi pelajaran warisan bukan harta yang terhormat. Agar orang tidak terlalu mengandalkan bagian ini. Terutama untuk anak laki-laki. Sehingga dia lebih terbuka pikirannya. Jadi kaya, kalaupun dia ingin jadi kaya ya. Jadi kaya karena hasil perjuangan pribadi, ya, lebih membanggakan daripada kaya karena turunan orang tua. Nah dengan cara demikian, dia akan berpikir ketika dia mengusahakan untuk biaya hidup dia di masa mendatang, dia akan berpikir untuk kerja, bukan mengandalkan penghasilan orang tua. Ini kalau kita bicara dari sisi pendidikan, edukasi untuk anak. Boleh nggak orang tua, Pak, menyediakan dana untuk anaknya, dana pendidikan anaknya? Silahkan. Sebagaimana dia boleh meninggalkan warisan untuk anaknya. Karena bagian dari fasilitas nafkah yang diberikan orang tua kepada anak adalah pendidikan. Cuman pendidikan itu tidak identik berkualitas sama dengan mahal. Ya nggak, Pak? Apakah yang berkualitas pasti mahal, Pak? Yang gratis tapi mahal banyak nggak, Pak? Hah? Oke, yang gratis tapi mahal. Yang gratis tapi berkualitas ada nggak? Ada. Sehingga jangan terlalu jauh misalnya. Saya pengen anak saya harus ke luar negeri. Harus bisa kuliah di sini. Lalu Anda sediakan biaya yang mahal untuk ngejar biar dia bisa nanti kuliah di luar negeri. Kalau kayak gini ya perhitungan. Kalau sekiranya Anda tidak terlalu mampu untuk mengejar itu, jangan sampai ke arah sana. Sehingga arahkan pendidikan yang kira-kira
cukup bagi dia sebagai modal hidup dan tidak terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai pembahasan di awal tadi, apakah taubatnya diterima jika seseorang meremehkan dan melakukan lagi maksiat dengan orang tersebut berpikir bisa merencanakan taubat kembali? Ustaz, mohon penjelasannya. Apakah taubat seseorang diterima ketika dia melakukan perbuatan maksiat, di tengah dia berbuat maksiat merencanakan taubat? Memang salah satu penyebab orang itu meremehkan perbuatan maksiat yang akan dilakukan, itu ada banyak hal. Yahudi menghibur diri dengan cara mereka berkeyakinan nanti kalaupun masuk ke dalam neraka pasti hanya sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya sebentar. Jadi enggak usah dipikir panjang, lakukan saja, santai ya. Kalaupun nyemplung neraka paling cuman sekian hari terus nanti keluar. Dan karena pikiran seperti ini, akhirnya mereka nekat berbuat maksiat. Dia memandang bahwasanya ketika dia masuk neraka hanya sebentar, santai aja berbuat maksiat. Kalaupun dosanya nggak diampuni oleh Allah, masuk neraka nanti juga paling keluar. Nah, kadang sebagian teman-teman yang belajar tauhid, belajar manhaj, yang penting kan nggak kekal di neraka. Kamu tuh ahlu tauhid, utangnya nggak bayar. Karena dia punya keyakinan dosa yang penting nggak syirik gitu aja. Wah, itu bahaya, Pak. Akhirnya dia jadi meremehkan dosa. Sebab apa? Dia merasa sudah ahli tauhid dan tidak berbuat syirik. Ya. Ada juga yang punya keyakinan bahwa dia nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang Allah ceritakan di surat Al-A'raf, ya. Sebagian orang Yahudi ketika dia menerima suap, pada saat dia terima, dia itu sambil mengatakan sayughfaru lana. Sayughfaru lana. Nanti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ini ada di surat Al-A'raf, ya. Ayat 169. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Lalu datanglah generasi yang mereka warithul kitab, mendapatkan warisan Alkitab yaitu Taurat. Dan ini adalah pendeta-pendetanya Yahudi. Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil suap yang hina itu, wa yaquluna, dan mereka mengatakan sayughfaru lana. Nanti kita akan diampuni. Jadi tenang saja, habis ini kita tobat bareng-bareng, insyaallah nanti akan diampuni. Sehingga dengan keyakinan ketika dia akan diampuni, dia meremehkan dosanya. Dan yang ketiga, seperti perkataan saudaranya Yusuf, punya rencana membunuh dengan keyakinan setelah ini kita jadi orang soleh. Apakah kemudian taubatnya diterima? Taubat itu muncul kalau serius. Dan orang yang bertobat itu punya tekad, salah satu syarat tobat apa? Tidak akan mengulang. Maka kalau dia masih punya rencana untuk berbuat maksiat, berarti dia belum bertobat. Ramadan, maksiat berhenti. Tapi dia merencanakan, jangan sekarang ya, nanti kalau setelah Ramadan ya. Oke, setelah Ramadan, insyaallah. Jangan sekarang, nanti setelah Ramadan. Berarti dia sudah tobat belum? Kenapa? Batin dia belum melepaskan maksiat itu. Sebagian orang pilih-pilih waktu pada saat ngegas dan ngerem maksiat. Ya memang sama-sama maksiat. Tapi ketika di waktu yang mulia dia tahu, ini waktu mulia, direm. Begitu selesai ngegas. Orang seperti ini belum taubat. Karena itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la kabirata ma'at taubah. Tidak ada istilah dosa besar kalau diiringi dengan taubat. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada istilah dosa kecil kalau orangnya masih terus-terusan melakukannya.
dan terhitung sebagai orang yang terus-terusan melakukannya apabila di tengah dia melakukan apabila ketika dia berhenti dari perbuatan dosa masih punya rencana untuk melakukannya di lain waktu. Sekarang libur dulu Ramadan, atau libur dulu, kenapa? Karena sekarang lagi Syawal, atau lagi bulan ini bulan dan seterusnya. Berarti dia belum bertaubat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Ana sekarang karyawan perusahaan. Sudah jauh hari ingin resign dan ingin belajar di pondok. Yang membuat Ana khawatir adalah ketika Ana tidak bekerja berkurang nafkah ke anak dan istri Ana. Minta nasihat Ustaz, sejauh mana nafkah yang wajib Ana berikan kepada anak dan istri, Ustaz. Mohon penjelasannya. Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah itu bagian dari kewajiban seorang muslim. Karena itu masing-masing harus tahu posisi. Kalau mereka yang masih bujang, belum menikah, kemudian bisa menentukan arah hidupnya tanpa harus bergantung kepada orang tua, Anda tinggal di pondok, lalu kerja seadanya, untuk banyak belajar, silahkan. Dan dulu sebagian ulama seperti itu. Imam Ahmad, beliau ketika datang ke Yaman dalam perjalanan jadi kuli. Setelah dapat uang yang cukup, lanjut perjalanan. Sehingga mereka tidak meminta, mencukupi kebutuhan dia ketika di masa belajar dengan cara bekerja. Demikian pula sebagian ulama yang lain. Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik, itu dikasih warisan oleh orang tuanya. Sampai habis warisan itu untuk belajar ilmu agama. Dan masih banyak yang lainnya, perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh para ulama dengan mengorbankan harta. Dalam posisi mereka tidak punya kewajiban memberi nafkah. Nah, ketika seseorang punya kewajiban memberi nafkah, bagian ini harus didahulukan. Sudah? Terus bagaimana kalau saya ingin belajar banyak, saya ingin tinggal di pondok, tapi saya punya kewajiban memberi nafkah? Berarti Anda harus sediakan tabungan yang cukup untuk mereka, setelah itu silakan mondok. Kalau nggak bisa gimana Pak? Berarti belum waktunya. Anda pilih kira-kira kajian yang terkurikulum, ada kurikulumnya, namun tidak sampai meninggalkan pekerjaan. Karena Anda punya kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri. Mengenai nilai besaran nafkah, ini berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena inti dari nafkah menyediakan 3 hal. Sandang, pangan, papan. Dan semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Mengenai makanan dan pakaian, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi orang yang memiliki anak alias suami, dia punya kewajiban memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Mengenai kebutuhan papan, tempat tinggal, Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi para istri kalian min haitsu sakantum, di tempat di mana kalian tinggal. Sehingga kewajiban suami menyediakan 3 hal ini. Kalau dia sampai nggak mampu, berarti dia belum menunaikan kewajibannya. Dan itu perintah Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda, bagi orang yang meninggalkan kewajiban itu karena urusan yang lain yang tidak lebih wajib, kata beliau SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah orang disebut telah berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Maka bagian ini tetap harus Anda prioritaskan karena Anda sudah berkeluarga. Lain halnya kalau Anda tidak berkeluarga. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.